Jadi, Rina Solihin, saya ingatkan Anda, aliran Anda itu baru ada kemarin sore. Mohon maaf nih, saya bukan sombong. Gereja Katolik itu sudah melalui samudra yang begitu luas. Ibarat bahtera yang besar, sudah ada 21 abad dia mengarungi samudra raya. Tidak semudah itu Anda goyahkan di YouTube ini. Tidak semudah itu. Orang-orang Katolik itu waras. Tidak semudah itu kemunculan orang-orang semacam-macam Anda ini. Menyinggung-nyinggung Katolik. Entah apa gelar Anda pun, gak peduli saya juga. Saya mau mengatakan, kalian masih belum bersih pikiran Anda terhadap Katolik. Pikiran kalian masih busuk. Kalian harus bersihkan itu dulu, baru Anda mengerti dengan jernih. Dan saya beritahu Anda, saya mantan dari orang-orang semacam-macam Anda itu. Setelah saya bersihkan pikiran saya baru mengerti. Ternyata selama ini, peradaban dunia, seruan-seruan perdamaian, yang berdampak untuk peradaban manusia itu dilakukan oleh gereja Katolik, Bapak Ibu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Emang ada yang disorot? Seruan perdamaian dari kelompok-kelompok Rina Solihin dan lain-lain? Nggak ada. Nggak ada. Yang didengarkan kepausan. Karena apa? Berbahagia orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu prinsipnya. Bukan penyatuan agama. Itu konyol namanya. Bukan penyatuan agama. Tapi menyerukan, menyampaikan amanat Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, makanya dalam gereja Katolik nggak ada yang tiba-tiba dari agama lain langsung dibaptis. Ayo percayalah kepada Yesus. Besok udah datang ke gereja ya udah dibaptis. Ayo kamu diguyur ya supaya kamu dibaptis. Mana ada seperti itu Katolik? Nggak ada. Karena apa? Menjadi murid Kristus itu nggak murahan semacam itu. Nggak gampangan semacam itu. Menjadi murid Kristus itu mahal. Ya, mahal Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat-jemaat entah ya, hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba Tuhan yang mulutnya tidak beres, pikirannya tidak beres semacam itu, saya ajar Anda sadar diri. Apa yang Anda tuduhkan? Mari kita lihat sedikit Bapak Ibu sebelum saya gabungkan Bapak Ibu yang ingin bergabung. Dan nanti saya batasi live ini ya Bapak Ibu. Tidak terlalu panjang. Ya, Bapak Ibu pasti tahu lah ya, karena satu dan lain hal kita harus cepat gitu ya. Nah, kenapa Rina Solihin tidak mendasarkan argumentasi dengan kitab suci? Antikristus dalam kitab suci Bapak Ibu tidak membahas penyatuan agama. Tidak membahas itu. Ya. Ya Rina Solihin ya. Anda harus tahu itu. Kitab suci tidak membahas bahwa kehadiran antikristus itu menyatukan agama. Nggak membahas begitu. Nggak ada ayatnya, nggak ada perikopnya. Yang dibahas itu ciri-ciri antikristus yang ada dalam pribadi-pribadi yang justru menentang apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus. Apa yang diserukan oleh Paus Fransiskus. Kitab suci hanya menyatakan ini antikristus itu ciri-cirinya. Ya. 1 Yohanes 2 ayat 22 sampai 27. Disitulah pembahasan tentang antikristus. Dan saya baca seluruh kitab suci, saya tidak menemukan bahwa kehadiran antikristus itu nanti menyatukan agama. Kitab suci menentang omongan Rina Solihin. Tapi dari mulut yang sama, mereka selalu harus berkata-kata sesuai Alkitabiah. Di sisi lain,
mereka malah mengambil teori-teori konspirasi tadi. Ya. Silakan Bapak Ibu ditunggu dulu sedikit lagi saya perjelas ini. Jadi Bapak Ibu, menurut kitab suci tidak ada antikristus. Tanda-tandanya itu menyatukan semua agama. Menurut kitab suci. Ciri-ciri antikristus atau kriterianya adalah yang pertama, mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Mereka menyangkal Yesus adalah Kristus. Mereka menyangkal Bapa dan Anak atau Putra. Itu ciri-ciri dan kriteria antikristus. Menyangkal bahwa Yesus pernah datang sebagai manusia. Itulah ciri-ciri antikristus. Dan antikristus itu tentunya adalah orang-orang yang anti dengan ajarannya Yesus. Contoh adalah yang dilakukan oleh Rina Solihin. Rina Solihin mengatakan kedatangan Paus, kehadiran Paus bertemu dengan Ahmed Al-Tayeb adalah wujud tanda-tanda antikristus menyatukan agama. Ternyata apa yang diomongkan oleh Rina Solihin itu sama sekali tidak benar. Justru yang diserukan dalam dokumen fraternity itu mengenai kemaslahatan atau mengenai kepentingan bersama umat manusia terkait moral, terkait kerusakan lingkungan hidup, perdagangan manusia, toleransi, itu yang dibahas. Dan semua yang dibahas dalam dokumen fraternity itu ternyata tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Kristus kecuali apa yang disampaikan oleh Rina Solihin. Berarti kalau dia bertentangan dengan ajaran Kristus, dia sendiri itulah tidak sadar bahwa dia sendiri adalah tanda-tanda kemunculan antikristus. Begitu Bapak Ibu. Jadi mereka nggak punya dasar dari kitab suci tentang penyatuan agama itu. Nggak ada dasarnya. Meskipun mereka kutip juga nggak ada. Gitu. Sengaja saya tidak menampilkan videonya Bapak Ibu, saya kira malas saya melihatnya, malas saya mendengarnya. Saya tanggapi saja dan saya hanya menunjukkan saja videonya terlebih dahulu sebelum dilanjutkan oleh supaya nanti tidak ada yang mengatakan mana videonya. Saya tidak putar Bapak Ibu, tapi saya tunjukkan saja. Sebentar ya, saya tunjukkan ya, mana ya. Saya tunjukkan saja videonya. Sebentar. Nanti setelah ini saya berikan kepada bapak-bapak. Sedang proses, saya buka dulu ya. Hanya menunjukkan saja supaya jangan ada yang mengatakan, jangan sampai nanti bisa saja kan dihapus videonya ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti tiba-tiba orang akan mengatakan kepada saya, kok DGS official menyinggung soal ini dan itu gitu. Ya. Tapi tidak ada buktinya gitu, kira-kira begitu ya. Tapi untuk menghindari itulah saya tunjukkan thumbnail dari apa yang dibuat oleh Rina Solihin mengenai satu agama dunia kata dia ya. Oke, silakan. Selamat malam Pak Suto dan Pak Dwi. Selamat malam, Tekia. Salam damai, Bro Dwi. Oke, berkah dalam Pak Suto dan Pak Dwi. Sambil saya mengirim dulu video dari Rina Solihin ini untuk saya tunjukkan saja sebagai bukti. Silakan komentarnya Pak Suto dulu. Silakan Pak Suto. Nah, gini deh. Kita menghadapi ibaratnya anak itik yang baru ditekan oleh ayam, dia masih senang-senangnya berenang. Dia melihat di kolam itu banyak ikan,
dia ingin mengajarin ikan yang berenang. Ibaratnya dia orang jalannya belum jauh, minum kopinya kurang pahit, meleknya kurang malam. Dia masih dikasih makan oleh induk semangnya. Dia belum mengetahui suasana mencari makanan di luar, mana yang makanan 4 sehat 5 sempurna itu belum tahu. Jadi kita harus sabar dan dia perlu pembimbingan dari kita untuk pengajaran-pengajaran yang benar. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Jadi kita cukup kita doakan aja, mudah-mudahan Rina Solihin berjalannya itu lebih jauh, minum kopinya yang pahit dan meleknya yang malam, dan belajarlah mencari literatur-literatur, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Gereja Katolik melalui sejarah gereja serta tradisi suci yang diajarkan oleh para rasul. Jangan hanya menerima sumber dari makanan induk semangnya dari ayam. Karena Anda itu dari itik. Itik yang ditetaskan melalui pengeraman ayam. Anda baru terjun ke kolam, sementara induk semang Anda tidak berani terjun ke kolam. Jadi Anda jangan mengajarin apa yang hidup di dalam kolam itu. Tapi carilah, belajarlah menyelam di dalam kolam itu, apa adanya di kolam itu, isinya apa, pelajarin. Dan hanya menerima umpan dari induk yang menetaskan Anda aja. Karena induk yang menetaskan Anda belum mengenal renang. Karena ayam tidak bisa berenang. Belajarlah apa yang ada di kolam renang itu. Kita perlu sabar untuk menuntun saudara Rina Solihin ini agar mengetahui cara-caranya berenang yang baik, mengenal lingkungan di dalamnya yang benar. Ya, suaranya agak hilang-hilang Pak Suto. Oke, mungkin sudah selesai ya.